Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi yaitu berkaitan dengan demokrasi. Materi ini nanti kita akan membahas atau saya akan sampaikan terkait dengan bagaimana hakikat atau pengertian demokrasi, kemudian bagaimana demokrasi di Indonesia dan apa nilai-nilai atau unsur dalam pelaksanaan demokrasi yang ideal dilakukan di dalam sebuah negara. Sebelum kita berbicara pada terlalu jauh terkait dengan demokrasi, kita mulai dari pengertian dan juga makna dari demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari dua suku kata, yaitu demos dan juga kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan atau kekuasaan. Demos, kratos atau demokrasi itu berarti adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat atau kekuasaan rakyat. Kemudian secara epistemologi, secara terminologi, ada demokrasi yang dipandang salah satu bentuk pemerintahan, kemudian ada sebagai sistem politik, kemudian ada pandangan terkait dengan pola kehidupan bernegara. Kemudian untuk demokrasi sendiri di negara Indonesia ada yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Ternyata demokrasi Pancasila ini dilihat dari aspek ideologinya, ini berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian makna demokrasi Pancasila itu memiliki dua hal, yaitu demokrasi arti luas dan juga arti sempit. Demokrasi arti luas di mana bahwa kedaulatan rakyat atau penyelenggaraan demokrasi berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan demokrasi arti sempit adalah demokrasi yang kedaulatan rakyat yang dilihat dari nilai keempat, yaitu permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian dalam pelaksanaan demokrasi sendiri ini berdasarkan pada konstitusi. Konstitusi di negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi konstitusi. Ini terletak atau terlihat di mana di dalam sebuah peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan pada konstitusi, sehingga kekuasaan rakyat atau di seluruh kekuasaan di negara Indonesia ini semuanya didasarkan pada kesepakatan yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Ini untuk pelaksanaan dari demokrasi. Demokrasi konstitusi ini memberikan anggapan bahwa penyelenggaraan pemerintahan atau pembatasan kekuasaan dilakukan sesuai dengan konstitusi, sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi digunakan membatasi kekuasaan pemerintah sebagaimana dikehendaki dalam peraturan undang-undang. Kemudian ketika kita simak unsur-unsur dari demokrasi, unsur dari demokrasi yang paling penting ada beberapa hal pokok. Yang pertama, adanya pelaksanaan pemilu oleh lembaga independen. Adanya sistem politik kepartian, pembagian kekuasaan di mana ada pembagian kekuasaan sehingga tidak bertumbuh satu orang. Kemudian ada profesionalisme, adanya kebebasan berserikat, jaminan berpendapat bagi rakyat, kemudian adanya transparansi kebijakan publik, kemudian ada penegakan hukum yang jujur dan adil, kemudian ada pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Ini adalah unsur pelaksanaan demokrasi di mana di situ menjunjung tinggi dari nilai-nilai hak asasi manusia. Sehingga demokrasi dengan hak asasi manusia adalah dua hal yang hampir sama karena satu dengan yang ini adalah saling memberikan kesempatan terkait dengan kebebasan dan juga keadilan. Nah, dari unsur-unsur yang saya sampaikan bahwa kehidupan dalam demokrasi yang paling penting di situ ada checks and balance antara masing-masing lembaga pemerintahan dan juga dari masyarakat. Sehingga pada akhirnya masyarakat di negara Indonesia ini memiliki rasa keadilan dan juga rasa kebebasan sehingga mencapai sebuah tujuan yang diinginkan atau tujuan atau kehendak dari manusia itu sendiri. Karena demokrasi sejatinya adalah sebuah jalan alternatif untuk mencapai tujuan. Ketika kita berbicara demokrasi, maka kita akan berbicara pada jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Karena ketika kita berbicara dua elemen, yaitu pemerintah dengan rakyat, ketika terlalu besar kekuasaan rakyat, maka akan timbul anarkisme. Kemudian ketika kekuasaan itu pemerintah lebih kuat, maka akan terjadi namanya otoritarian. Sehingga demokrasi di sini adalah sebagai jalan di mana untuk mencapai sebuah tujuan dengan adanya cara yaitu demokrasi atau ikut partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Artinya demokrasi bisa berjalan dengan baik manakala seluruh warga negaranya bisa ikut serta dalam sebuah pemerintahan, sehingga menentukan kebijakan dan juga menentukan arah kebijakan dari sebuah negara itu.
Itu nilai dan juga makna dalam demokrasi. Kita akan ketemu lagi di materi yang lain. Sekian untuk materi tentang demokrasi sebagai materi pengantar dan juga hakikat dari demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.